Roh Kudus dengan kuasa
Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Purita Herawati. Shalom, selamat pagi semua yang sudah bergabung. Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi semuanya. Ayo mari kita baca Lukas 2 ayat 1 sampai 7 ya. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Berikut kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Amin, amin, amin. Kita baca sekali lagi Lukas 2 ayat 7 ya. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Amin. Tempat bagi Yesus. Pertanyaannya pagi ini, adakah Yesus di dalam ruang hatimu? Apakah engkau memberikan ruangan bagi Yesus untuk tinggal di dalam hatimu, untuk tinggal di dalam hidupmu, untuk tinggal di dalam rumahmu, untuk tinggal di dalam pelayananmu, untuk tinggal di dalam pekerjaanmu, untuk tinggal dalam seluruh aspek hidupmu? Pertanyaannya harus dijawab ya pagi ini. Apakah Anda memberikan ruang untuk Yesus? Apakah Anda memberikan tempat bagi Yesus? Satu hari seorang pendeta menginap dalam akhir pekan di French Quarter. Ia mengunjungi Museum Perang Dunia Kedua dan makan-makan yang nikmat di akhir pekan di kota New Orleans, Amerika ya. Namun ketika pendeta itu berbaring dalam kamar tamu di rumah seorang temannya, ia merindukan istri dan anak-anaknya. Ia senang untuk dapat kesempatan reli doa atau
khotbah di kota-kota lain ya. Tetapi sesungguhnya yang paling dia nikmati adalah berdiam di rumah. Ah, bener nggak? Iya. Kalau Pak Gem ini nggak seneng nginep-nginep ya. Yang dia senangi itu tinggal di goa rumahnya. Dikatakan goa sebab di sana seluruhnya ada ya. Ada apa saja di dalam kamarnya, goanya itu. Macam-macam. Macam-macam ada semua, ada makanan, snack-snack, ada air hangat, ada apa lagi, minuman hangat, ada apa lagi? Obat gosok. Obat gosok itu yang penting itu. Obat gosok saudara ya. Kalau kita bermalam di rumahnya orang tentu tidak bisa pakai obat gosok ya. Obat gosok itu sebabnya itu akan mengontaminasi seluruh ruangan rumah, bukan kamar saja ya, rumah, ingat ya. Seluruh rumah kalau itu pintu kamar dibuka, itu saudara masuk itu hidungnya pengar. Apa itu pengar itu? Hidungnya jadi mekar ya. Sangat. Hangat itu masuk ke seluruh tubuh tapi kayak toko obat Cina ya. Saya enggak suka itu ya. Jadi beda, kalau saya suka yang wangi-wangi, yang lilin, aromaterapi itu kan wangi ya. Jadi kalau sahabat saya, anak rohani saya itu tiap-tiap tahun, tiap-tiap ada momen-momen itu selalu kasih lilin aromaterapi ya. Saya suka ini sampai saya kumpulin ya. Nah, tahun ini dia kasih yang ini ya. Ini enak. Nah kalau obat gosok itu saudara ya nggak enak gitu loh. Maksudnya itu karena untuk hangat ya. Tapi baunya itu bukan bau yang apa ya, seperti daun-daunan gitu. Nggak tahu itu daun apa ya. Baunya itu kayak toko obat saudara ya. Tapi dia senang ya sudah. Ya jadi itulah nasib dia daripada apa? Faktor U. Lansia ya. Tapi enggak lah. Waktu mertua kami ada, waduh rumahnya itu harus kamarnya itu harus dibuka 1 minggu supaya mengeluarkan bau yang melekat di gorden, di dinding, di mana saja tentang obat gosok ya. Ya puji Tuhan lah kalau saudara enggak pakai obat gosok ya. Tapi saya yakin dan percaya pasti minimal bau minyak putih kamarmu ya. Apalagi ini musim hujan dingin ya. Hari ini sangat dingin gitu ya. Shalom Bu Wanda, Pak Budi Utomo, semua yang sudah ada di Jakarta, sudah online. Shalom Bu Tiar, Bu Foni, Pak Paulus, semuanya shalom. Nah, jadi kembali lagi ke firman Tuhan. Bahwasanya sang pendeta ini lebih senang menikmati diam di rumah ya, karena home sweet home. Ada suami, ada istri, ada anak, mungkin juga ada cucu-cucu yang tinggal di situ ya. Kalau jadi nyaman. Saya nginep di hotel, kalau saya tidak lupa saya bawa bantal saya. Bisa tidur nyenyak ya, karena kadang-kadang di hotel itu bantalnya nggak cocok. Bantalnya bau rokok ya. Ya walaupun sudah dicuci itu rokok itu juga ceket ya. Hingga saya harus bawa bantal sendiri bantal gitu sendiri ya. Atau sarung bantal ya. Ya itu masalahnya Pak Gem itu begitu. Jadi sulit mengeluarkan Pak Gem dari rumah ya untuk dibawa nginep. Bahkan saya kalau pergi-pergi ya lebih baik berangkat pagi, malam pulang, dan malam tidur di kamar sendiri ya. Jadi kita kemarin ke Solo aja kita berangkat pagi-pagi subuh jam 4 berangkat, jam berapa ya? Jam 12:30 sampai di rumah. Jadi modelnya Pak Gem itu modelnya homey ya, home sweet home gitu ya. Jadi rumah harus ditata senyaman mungkin. Ayo, rumahmu nyaman apa enggak? Kita masih punya 1 putaran untuk mengecek rumah yang bersih gitu ya. Jadi ini ya sebabnya ya. Maka kerinduan akan rumah itu akan segera timbul ketika engkau berlanglang buana, melanglang buana ke Eropa. Nah, ini Desember ya, ada yang ke Jepang, ke Amerika ya, dan sebagainya, ke Bali lah yang lokal punya, Malang lah, nginep di sana, tapi rindu rumah pasti ya. Jadi kita juga melihat Yesus ya. Yesus kali ini dalam perjalanan untuk ke Bethlehem untuk apa? Sensus ya. Sebetulnya
jauh loh dari Nazaret ya, halaman keluarganya itu ya. Terus pergi ke Bethlehem. Karena apa? Perintah dari kaisar. Sesuai KTP ya. Sesuai KTP pulang untuk dicatatkan. Nah, waktu itu kan mereka sedang menantikan kelahiran Yesus gitu ya. Jadi Yesus kecil sudah melanglang buana ya. Dari tempat kelahirannya sudah pergi ke kota Bethlehem. Nah, apa yang tidak tersedia bagi Yesus di sana? Yaitu rumah penginapan, karena semua orang tumplek-blek di Bethlehem. Saudara bisa bayangkan ya, kalau ada acara seperti liburan Natal, liburan Lebaran, itu kan hotel-hotel pada penuh, harganya meningkat, orang sibuk, makan antri, ke toilet antri, semua serba antri karena orang-orang kota, desa semua tumplek-blek ke tempat-tempat tertentu ya. Nah, di situ peristiwa yang sama dihadapi oleh Yesus, yaitu tak ada penginapan akhirnya. Akhirnya Yesus terpaksa dilahirkan di kandang domba ya. Nah itu karena sudah tidak ada tempat. Pemilik penginapan mungkin stres ya menghadapi banyaknya orang yang nginep. Sebetulnya bisa aja memberikan ruangan pribadinya kepada Yesus kalau dia tahu itu juru selamat. Tetapi dunia sedang menolak dia ya. Kehadirannya itu ditolak oleh dunia ya. Maka dari itu dia dipinggirkan, ditaruh kandang, saudara-saudara. Kalau kita jadi pemilik penginapan, kita berikan kamar kita ya. Ya kalau tahu itu, ya, itu Tuhan yang akan dilahirkan di situ. Kita berikan kamar kita ganti yang tidur di sofa, gak apa-apa ya. Tapi hari itu memang dari Tuhan, dari Bapak di surga itu harus demikian ya. Harus demikian. Maka berbeda dengan kedatangan pertama kalinya ya, ketika Yesus meninggal ya, justru disediakan yang terbaik. Nah, ya kan? Sebuah makam yang terbaik belum dipakai ya. Makamnya orang kaya tentu baik ya. Kemudian ruangan untuk perjamuan terakhir ya, dengan murid-muridnya juga terbaik, saudara, di loteng di Yerusalem ya. Seorang murid disuruh mengikuti pembawa kendi air masuk ke rumah dan meminta kesediaan tuan rumah untuk perjamuan makan malam yang terakhir ya. Semua orang yang tidak tahu apakah itu perjamuan terakhir atau enggak ya. Jadi inilah yang dialami Yesus. Dilahirkan di kandang domba, tetapi justru ketika meninggal ia ditaruh di kubur yang luar biasa. Dan suasana kuburnya juga sangat indah ya. Punya Yusuf dari Arimatea ini kuburnya ya, diberikan. Orang mau memberikan ketika Yesus meninggal. Tetapi ketika ia dilahirkan, orang nggak mau kasih ruangan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah engkau mau kasih ruangan di hatimu, di rumahmu, di pekerjaanmu, di mana-mana tempatmu? Ada tempat bagi Yesus? Ada enggak Pak Gem? Ada pastinya. Ada, pasti kita sediakan ya. Iya. Jika rumah saudara cukup luas, tentu ada satu kamar yang dikhususkan untuk berdoa ya. Tapi kalau tidak, saudara juga bisa berdoa di mana saja, kapan saja saudara mau berdoa ya. Seperti saya di kamar saya di sudut ini, ya tempatnya saya berdoa, tempatnya kita siaran gembala, ya enggak pindah-pindah, sudah di sini aja. Enggak peduli yang melihat bosen atau enggak, melihat tembok putih, ya kan? Kami enggak sempat mendekor dan sebagainya, karena biar fokus kita kepada firman Tuhan, ya, bukan menjadi heboh dengan pernak-pernik yang mungkin kita enggak perlukan, ya. Tuhan mau berdiam di dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, disitulah tempat Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Jadi bagaimana Yesus ini diperlakukan selama kehidupannya ya.
dan kematiannya. Nah, ketika Yesus sudah kembali ke rumah Bapaknya, kita menantikan kedatangannya kedua kali. Tentu kita tidak perlu menyediakan ruang, karena dia nanti akan datang di awan-awan dan seluruh mata manusia akan melihat. Jadi jangan menjadi heboh dengan pernyataan-pernyataan, oh Yesus ada di sana, oh Yesus ada di sini. Tidak, dia akan datang dengan seluruh pasukan malaikat kudusnya dan semua mata akan melihat dia. Amin. Nah, itulah kedatangannya kedua kali yang sedang kita nanti-nantikan. Jadi kalau kita ini mungkin senang ya berada di rumah, senang gitu ya. Tetapi jika kita menempuh perjalanan bersama Roh Kudus, sebuah tempat asing pun akan menjadi tempat untuk menikmati persekutuan dengannya. Nah, ini masalahnya kalau saudara piknik, saudara pergi ke kota lain, saudara bisa nggak bersekutu dengan Yesus di tempat itu ya? Mungkin saudara harus pergi ke pedalaman ya. Mungkin saudara harus pergi ke kota yang rame ya. Mungkin kalau di pedalaman untuk bersekutu dengan Tuhan lebih mudah ya. Karena sepi. Dengar suara alam, akhirnya dapat menikmati alam. Suatu hari saya pergi ke Bromo ya, ke tempat wisata. Nah, di situ ada balai-balai di tempat saya ingin menikmati suara burung-burung, suara alam ya. Lah kok disetelin lagu dangdut tuh ya. Jadi di warung dekatnya itu mereka setel lagu keras-keras ya. Apa enggak kabur kabeh itu burung-burung ya. Saya pikir gini, ini orang-orang ini konsepnya lain ya. Konsepnya dengan pemikiran saya itu kok lain ya. Kalau saya sih ingin menikmati pemandangan alam, menikmati bau cemara ya. Menikmati bau cemara, menikmati bunga trompet ya. Wangi gitu ya. Lah kok jalan bau bakso ya. Jadi sama dengan di kota, sama dengan di Pondok Mutiara ya, berisik. Ya, mereka yang sudah tinggal di situ setiap hari ya bosan lihat pemandangan itu. Tapi kita dari kota ke satu pegunungan ya kita menikmati pemandangan di gunungan itu. Ya, inilah bedanya ya. Jadi tidak bisa menikmati alam, menikmati suara alam, tidak bisa ya. Suatu hari beberapa hari Selasa atau hari Minggu yang lalu kami pergi ke KPK ke rumahnya Pak Anton ya, Bu Rima Pak Anton. Waktu pulang, oh ya sih di rumahnya Bu Linda, tetangganya Bu Rima dan Pak Anton. Waktu kami pulang karena sudah malam ya, maka terdengarlah suara katak, suara cengkerik, suara alam ya, dangdung gitu ya. Kayak musik ya, musiknya PAW ya. Saya menikmati itu ya, perjalanan itu saya nikmati ya. Sepi, sunyi, sepi, kemudian suara-suara alam itu mengingatkan saya akan rumah masa lalu saya ya, rumah masa kecil. Rumah masa kecil saya itu di Mojokerto, depannya itu sawah, masih sawah ya. Dan saya menikmati itu suara kata-kata itu bernyanyi riang ketika sore malam hari ya. Karena halaman kami cukup luas dan jalanan masih sepi dan di depan itu sawah, maka mereka menyanyikan lagu-lagu untuk Tuhan ya, memuji Tuhan, saya anggap begitu ya. Dan suasana itu sungguh-sungguh mengantarkan saya kepada apa? Home sweet home. Amin. Saudara mungkin pagi hari ini ayo coba ingat-ingat rumah masa kecilmu ya. Mungkin di desa lah, mungkin di kota lah. Apa ya suara-suara yang akan mengingatkan kamu kepada home sweet home ya. Selamat pagi Pak Artono, Bu Silvi. Selamat pagi Bu Tiar, selamat pagi Bu Titik Sulistiani, Bu Reni, Pak Franjanto ya. Tentu Anda punya semua rumah masa kecil yang saudara pasti mengatakan itu home sweet home. Jadi kemanapun saudara pergi ya, saudara pasti merindukan home sweet home itu. Amin. Nah, adakah tempat bagi Yesus? Saya ulangi lagi, di rumahmu, di pekerjaanmu,
di tempat pelayananmu, di segala aktivitasmu. Apakah engkau menyediakan ruang supaya Yesus kerasan ya di rumahmu itu menjadi home sweet home. Kita ini bait Roh Kudus, maka kita ini harus menjadi home sweet home. Ada damai sejahtera, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran ya. Bayi Yesus dilahirkan di kandang domba. Apa dia mikir tentang khawatir? Nanti dicokot nyamuk, nanti didatangi ular, enggak lah ya. Tapi dia aman dalam perlindungan orang tuanya. Dia aman dibungkus dengan kain lampin, saudara-saudara ya. Kain yang tentunya enggak terlalu panas, juga enggak terlalu kedinginan ya. Tapi nyaman, kain lampin yang nyaman ya untuk membungkus bayi-bayi ya. Nah disitulah home sweet home bagi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pasti akan datang kembali ke dunia ini untuk apa? Menjemput kita semua. Luar biasa ya. Bumi ini jadi seolah-olah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Kalau dia datang, maka kita menyambut dia semua. Amin. Amin. Dia datang dengan seluruh malaikat surgawi untuk menjemput kita semua. Maka pagi hari ini siapkan dirimu. Baik atau tidak baik, dia tetap datang. Entah kapan, tidak ada seorang pun yang akan tahu. Tetapi dia akan datang kembali. Mari sediakan tempat ketika ia datang. Kita pergi bersama dia, terangkat bersama-sama dia untuk kembali datang memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu dan tentang kisah daripada kelahiran Engkau Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berikan tempat yang terbaik bagi Engkau Yesus, terutama di hati kami. Kami sediakan ruangan yang terbaik untuk Engkau tinggal di hati kami, sehingga Engkau selalu berada di dalam kami dan kami berada di dalam Engkau Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau mau bersama kami, itu suatu kehormatan, suatu berkat yang luar biasa dari Engkau pada kami, sehingga Engkau mau tinggal di dalam kami ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau yang selalu berada di dalam kami, selalu memimpin, membimbing kami untuk kami terus berjalan di jalur-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, pagi hari ini kami berdoa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang jauh dari rumah. Mereka harus meninggalkan rumah yang nyaman dan mereka mungkin berbaring di rumah sakit atau di rumah-rumah rehabilitasi. Karena di rumah mereka nggak ada tempat tinggal. Mereka yang yatim piatu, anak-anak yang tidak punya orang tua. Mereka lansia yang tidak punya keluarga untuk mengurusnya. Mungkin mereka kesepian, mereka merindukan home sweet home mereka. Tetapi mereka tidak dapat kembali ke rumahnya. Tuhan tolong mereka. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang kesepian Engkau hiburkan. Bahkan mendapatkan hadiah-hadiah daripada-Mu. Mereka yang kekurangan Engkau berikan kelimpahan. Sehingga biarlah sukacita Natal, terang Natal itu ada dalam rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang akan tamasya, mereka yang akan pergi ke luar negeri, mereka yang akan pergi ke pulau-pulau di Indonesia, mereka yang akan pergi mengunjungi sanak keluarga di kota-kota di Indonesia. Tuhan tolong mereka, perjalanan mereka selamat pulang pergi. Walaupun saat ini banyak ramalan tentang cuaca buruk yang akan terjadi di Indonesia, di bagian barat Indonesia. Tuhan tolong sehingga semua menjadi waspada dan tidak terkena force majeure. Mereka yang bekerja, mereka yang harus menyikapi bagaimana hujan turun dan mereka yang harus membangun, baik untuk fondasi, baik untuk pengurukan tanah, baik untuk pembangunan atap, karena cuaca memang tidak mendukung di bulan Desember ini. Tuhan tolong agar mereka dapat menyelesaikan pekerjaan mereka tepat pada waktu-Mu. Engkau memberikan kekuatan, kepandaian,
Engkau memberikan kelancaran untuk logistik datang ke tempat mereka masing-masing. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap semangat. Amin, 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 amin. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.